Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @singgihsahara yang berjudul Kisah Mistis di Toko Mainan. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Pengalaman ini aku alami saat menjaga malam di toko. Aku ditugaskan jaga malam karena toko ada renovasi. Di mall, SOP-nya kalau ada perbaikan besar harus dilakukan malam hari sampai pagi hari, agar tidak mengganggu operasional usaha. Langsung saja, hari itu saat semua toko sudah tutup dan lampu-lampu utama mulai dimatikan, aku duduk di depan toko sembari menunggu para tukang yang akan bekerja. Beberapa saat kemudian, ada security menyapa aku. "Jaga malam ya, Mas?" "Iya, Pak," jawabku. Mulailah kita ngobrol dan security itu mulai bercerita yang seram. Dia bilang, di beberapa toko dalam mall sering ada penampakan, dan toko tempatku bekerja adalah salah satu yang sering ada aneh-anehnya. Dan penampakan di tokoku katanya paling jelas, karena tokoku pintu dan dinding depannya semua kaca, sehingga terlihat jelas dari luar. Tidak seperti toko lain yang menggunakan rolling door sehingga pandangan ke dalam kurang jelas saat toko ditutup. Selesai cerita yang seram, security itu melanjutkan patrolinya keliling mall dan meninggalkanku sendiri. Entah kenapa, suasana langsung tidak enak. Mungkin karena terkena sugesti cerita tadi juga. Aku masuk kembali ke dalam toko karena di luar banyak nyamuk. Kalau mall sudah tutup, memang AC-nya dimatikan. Baru masuk, langsung merasa seperti boneka-boneka di toko mainan ini semuanya sedang memandangiku, terutama di rak Baby Alive. Auranya tidak enak, ditambah memang menurutku ada beberapa model dari boneka ini yang wajahnya malah seram. Aku cuek saja dan duduk di depan boneka-boneka itu sambil mengecas HP. Soalnya colokan yang kosong cuma ada di situ. Lagi main HP, boneka di depanku tiba-tiba bunyi. "Mama, mama, mama." Aku kaget, tapi masih belum takut karena mungkin masih dalam keadaan on. Aku ambil bonekanya, lalu aku cek, ternyata dia posisi off. Langsung merinding seluruh badan. Pas aku taruh lagi, tiba-tiba boneka itu kepalanya menoleh sendiri. Aku lari ke depan sambil berharap ketemu security itu lagi. Tapi di depan sepi. Cuma ada suara musik dari toko roti di bawah yang mungkin ada pegawai shift malamnya juga. Sudah lumayan tenang. Aku dibuat shock lagi karena boneka yang noleh tadi tiba-tiba ada di belakangku. Sudah panik sekali. Mau pergi juga, lagi tugas jaga. Sekitar 10 menitan merinding karena terdengar suara tawa anak kecil tapi pelan, seperti dari jauh begitu suaranya. Dan akhirnya agak lega karena tukangnya datang. Aku kira dengan datangnya 2 tukang ini bisa membuat suasana normal lagi. Ternyata tidak. Bapaknya ternyata digangguin juga selama bekerja. Salah satunya cerita kepadaku, kalau saat memasang keramik di gudang, dia melihat seperti ada orang mengintip tapi dari lubang AC. Awalnya samar-samar tapi lama-kelamaan kelihatan jelas. Aku bertanya kepada bapaknya kenapa tidak lari. Katanya seperti itu sudah biasa kalau kerja malam-malam begini. Sudah
biasa. Lagi asik ngobrol, aku disuruh keluar. Soalnya lantai yang aku duduki juga mau diganti keramiknya. Saat aku keluar, tukang yang di luar ikut masuk ke gudang. Katanya mau membereskan gudang dulu biar cepat. Jadinya aku di luar sendiri lagi. Dan suasananya makin malam makin tidak enak. Karena tadi di dekat rak boneka aku ada gangguan. Aku pindah ke dekat kasir. Baru duduk sebentar sudah mulai digangguin lagi. Banyak mainan menyala sendiri. Terdengar suara tawa anak kecil lagi, tapi suaranya makin pelan dan suaranya seperti kapur digesekkan ke papan tulis berkali-kali. Sebenarnya takut, tapi rasa penasaranku lebih besar. Aku mencari sumber suaranya. Pas sudah makin dekat suaranya malah hilang. Tiba-tiba suasananya jadi sunyi. Dan pandanganku jadi makin remang-remang, badan merinding semua. Lama-kelamaan, di depanku mulai muncul sosok samar-samar anak perempuan. Cuma berdiri diam di depanku. Pengen lari, tapi badan ini rasanya seperti ketindihan. Diam begitu agak lama, dan balik normal pas si bapak tukang teriak memanggilku dari dalam. Aku langsung nyamperin bapaknya dan cerita. Bapaknya cuma bilang, "Bismillah saja mas, niatkan bekerja jangan mikir yang aneh-aneh. Tadi saya juga lihat anak itu kok." Buset, santai sekali bapaknya. Lihat satu penampakan ini, aku jadi kepikiran cerita security. Katanya ada 3 sosok di toko ini. Aku nongkrong di dekat kasir lagi, sambil mantengin HP biar lupa yang tadi. Baru sebentar, sudah diganggu lagi. Aku melihat sendiri, jelas sekali, figur Ultraman yang digantung sebagian gerak-gerak. Mungkin kedengaran konyol atau lucu seperti Toy Story. Tapi kalau kalian ngalami sendiri, ngeri, sumpah. Cuma bisa berdoa sebisanya pas melihat itu. Dan badan ini serasa seperti ketindihan lagi. Ditambah sosok kecil tadi juga muncul dengan jelas sekali di depan mataku. Cuma diam, muka murung, sekejap hilang, sekejap muncul lagi. Jadi selama hampir 2 jam sosok itu menemaniku. Tidak terasa, waktu sudah menunjukkan jam 1 malam. Kedua tukang itu keluar dan mengajak makan bareng bekal yang mereka bawa. Lagi asik makan, si bapak bilang kepadaku, "Mas, jangan noleh loh kalau penakut. Soalnya bukan adiknya tadi." Diriku cuma membatin, sialan, apalagi ini? Sebenarnya tidak ingin menoleh, tapi rasa penasaran mengalahkan itu. Membayangkan bakal melihat apa saja sudah merinding sekujur tubuhku. Akhirnya aku menoleh dan aku melihat makhluk hitam besar tapi bungkuk, taring panjang, mata merah, kukunya sampai ke lantai saking panjangnya. Aku kaget, refleks teriak kata kasar, isi kepala makin membayangkan yang aneh-aneh. Bapaknya cuma ketawa saja sambil bilang, "Tidak apa-apa mas, tidak ganggu kok itu, pengen kenal saja paling. Orang tadi saya kerja juga dijejerin." Si bapak bisa sesantai itu. Seusai makan, 2 tukang itu kembali bekerja dan masuk ke gudang lagi. Dan aku pun sendirian lagi di luar. Tapi suasana jadi tenang beberapa saat. Karena ada 2 security yang ngobrol di depan tokoku. Aku samperin mereka biar bisa ikut ngobrol. Ternyata mereka sedang mengobrolkan hal seram. Maksud hati pengen tenang, malah tambah merinding. Mereka bilang kepadaku, "Mas, lihat itu, di setan jual minuman. Di atas
ada hantu perempuan. Lihat tidak? Aku bodoh amat dan masuk toko lagi. Tidak berani melihat ke lantai 3 karena katanya setannya seram-seram. Pas masuk ke toko ini, aku kaget bukan main. Ada boneka Baby Alive yang duduk pas depan raknya. Aku kira bapak tukangnya lagi iseng karena melihatku takut sekali. Tapi setelah kupikir, boneka ini segelnya di dus banyak dan bukanya agak susah. Tidak mungkin bapaknya bisa membuka secepat itu. Ya sudah, mikir positif saja. Mungkin tadi ada pegawai yang mencoba tapi tidak keburu membalikkan ke box karena sudah jam pulang. Aku pun keliling mencari boxnya, tapi tidak ada box boneka yang kosong. Aku balik lagi ke boneka tadi. Dari posisi duduk, dia berubah posisi jadi tengkurap. Aku pikir mungkin tadi jatuh kesenggol. Pas aku ambil, mukanya jadi lecek. Aku refleks melempar boneka itu. Dan pas jatuh, dia merangkak ke satu lorong mainan. Aku samperin, bonekanya hilang. Ya sudah, aku balik ke area kasir. Tapi di situ ada bocah kecil perempuan tadi sambil menggendong boneka itu. Langsung sekujur tubuhku merinding, lemas, mau melangkah pun berat. Tapi ketolong bapaknya keluar ngambil alat-alatnya dan dia nyamperin aku. "Mas, kok pucat? Kenapa?" "Tadi adiknya nongol lagi, Pak. Bawa boneka serem, Pak." "Ya sudah, kalau takut ikut ke gudang saja, Mas. Tapi banyak debu." Akhirnya aku pun ikut bersama bapak itu ke gudang. Aku kira bakal tenang karena ada si bapak bersama temannya. Tapi ternyata di dalam gudang itu anak kecil juga ada. Dia duduk di rak gudang paling atas. Si bapak melihat, tapi temannya tidak. Katanya dia tidak mengganggu, cuma suka muncul dan diam saja. Bapak ini cerita yang paling iseng justru sosok kakek-kakek. Suka melempar-lempar kerikil tapi jarang muncul. Satunya lagi Mbak Kuntilanak yang menunggu toko sebelah. Terus ada setan pala-pala saja di resto seberang dan lain-lain. Ya Tuhan, diri ini tidak berhenti berdoa biar tidak melihat yang lain-lain lagi. Dari jam 2 sampai 3-an, aku di gudang menemani bapaknya kerja, cuma ada sedikit gangguan, jadi tenang-tenang saja. Tapi akhirnya, hal yang membuatku males terjadi. Aku kebelet pipis. Kenapa males? Karena toilet cuma ada di lantai 1 dan 3, sedangkan tokoku di lantai 2. Karena lantai 3 terkenal horor, aku memilih pipis di lantai 1. Awalnya takut, tapi ternyata sampai toilet justru suasananya seperti biasa saja, tidak takut sama sekali. Sumpah, lebih tidak enak suasana di area toko. Waktu makin mendekati subuh, si bapak dan temannya mulai beberes dan akan melanjutkan kerja esok hari. Dan mereka berdua pamit ke toilet buat cuci tangan. Ditinggal sendiri lagi, aku mulai digangguin. Melihat rak boneka Barbie yang harusnya lucu semua nampak seram dan seperti dilihatin oleh mereka. Tapi yang aku lihat posisi pencahayaan remang-remang. Dan beberapa boneka ada yang mukanya berubah menjadi seram dan tengok-tengok sendiri. Kalau ada yang pernah lihat film Small Soldier, nah kira-kira wujud Barbie-nya seperti yang di film itu. Dan di dekat rak itu juga si besar bongkok itu muncul lagi, diam saja di sebelahnya. Aku lari keluar, mending nungguin si bapak dan temannya balik dari toilet saja. Di luar,
Suasana ternyata malah makin tidak enak. Ditambah ada bau bunga seperti melati dan sedikit menyan. Bodohnya, kok aku malah mengikuti sumber baunya. Baunya dari outlet tempat ngopi di depan tokoku. Di sofa paling ujungnya, ada Mbak Kuntilanak duduk menunduk, mukanya tidak kelihatan. Refleks, aku lari balik ke dalam toko. Tidak lama kemudian, si bapak balik dari toilet dan azan subuh pun sudah terdengar. Kita bertiga pulang, tapi besoknya masih jaga lagi karena belum kelar pasang keramiknya. Jam 5 pagi, aku sampai rumah. Ingin istirahat tapi tidak bisa tidur karena kepikiran gangguan semalam. Padahal siangnya harus kerja dan lanjut lembur jaga sampai pagi. Saat kerja pun juga tidak fokus karena kepikiran. Dari siang sampai tutup toko banyak melamunnya. Saat toko sudah tutup, si bapak langsung datang tepat waktu dan kaget ternyata yang jaga aku lagi. Karena si bapak biasanya kalau kerja yang jaga ganti-ganti. Si bapak datang langsung nyeletuk. "Loh, Mas, tidak kapok? Kalau ada yang gantiin, aku mau-mau saja, Pak." Si bapak langsung masuk gudang dan mulai bekerja. Sebenarnya ingin ikut masuk biar ada temannya. Tapi kata bapaknya, jangan. Banyak debu, lagian aku tidak membawa masker. Karena aku takut menjaga di dekat kasir lagi, aku memilih tiduran di sofa outlet kopi yang ada di depan tokoku. Bermaksud mencari kenyamanan, aku justru langsung diganggu di sini. Terdengar suara orang memasak di outlet makanan belakangku, dan eskalator yang tadinya sudah dimatikan tiba-tiba menyala sendiri. Kebetulan ada security lewat. Aku bertanya, "Mas, itu outlet makanan pegawainya masih ada?" "Ya tidak ada, Mas, sudah pulang dari tadi." "Oh iya, Mas, tuh eskalator matikan, barusan menyala sendiri." "Mana, Mas? Orang sudah mati begitu kok." "Lah, aku tadi jelas-jelas melihat eskalatornya hidup." Security itu langsung pergi meninggalkanku sambil bilang, "Tidak usah nakut-nakutin, Mas. Ini saya juga jaga sendirian." Nah, pas security pergi, terdengar lagi suara masak dari outlet makanan. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mendekati dan mengintip dari sela-sela rolling door. Aku tidak melihat apa-apa, tapi asli suara masaknya kencang sekali. Karena lama-lama merinding aku balik lagi ke toko dan pas melewati outlet kopi di sofanya ada kakek-kakek duduk. Langsung lari masuk toko dan ngadu ke bapak tukang. "Pak, aku lihat kakek itu yang kata bapak paling iseng." Si bapak hanya menjawab, "Ya, yang siap saja ya, Mas." Si bapak malah ngeledek. Aku pun lanjut jaga lagi di luar. Baru sebentar bau melati sudah mulai tercium. Aku langsung fokus ke HP dan main game agar tidak celingukan dan melihat yang aneh-aneh. Dan baru beberapa saat main, HP-ku restart sendiri berkali-kali, dibarengi munculnya suara tawa anak kecil dari jauh. Aku panik, karena kalau ada suara ini biasanya si anak kecil itu muncul. Dan benar saja, di depan pintu gudang ada sosok itu. Sepertinya sosok ini seperti menghalangi aku agar tidak berada di dekat bapak-bapak tukang itu. Aku pun balik badan, duduk dan tidak mau menoleh melihat makhluk itu menengok ke arah lain. Di depanku malah ada sosok kakek-kakek. Langsung nunduk dan doa sebisanya. Nunduk ketakutan. Tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang. Aku menjerit. Ternyata yang nyolek si bapak tukang. Dia izin
Mau beli makan di angkringan depan mall karena tadi lupa bawa bekal. Aku izinkan dan mereka berdua pun pergi meninggalkanku sendiri. Pas mereka sudah jauh, telepon toko tiba-tiba berbunyi. Aku angkat teleponnya. Karena saat itu masih jam 11, aku mikirnya itu telepon dari mall besar yang omsetnya besar. Biasanya mereka tutup jam 10-an, tapi report penjualan dan ngitung uangnya yang lama dan bikin pulang molor. Pas aku angkat, cuma suara tawa anak kecil yang terdengar. Aku tutup teleponnya, lari keluar duduk di eskalator dekat toko, berharap si bapak-bapak tukang cepat balik. 20 menit kemudian, si bapak-bapak tukang balik dan bertanya, "Kok duduk di sini, Mas?" "Iya, Pak. Tadi digangguin adiknya lagi." "Ya sudah, ayo Mas, jangan di sini. Diganggu yang di lantai atas lo nanti." Aduh, sialan. Di dalam, si bapak ngajak ngobrol lagi sambil bekerja. "Mas, tadi diganggu bagaimana sama kakeknya?" "Kalau si kakek cuma nongol saja, Pak." "Dia saja?" "Iya." "Memang? Kenapa, Pak?" "Lah, biasanya ngajak temannya." "Ya Tuhan, nyesel Pak saya ngajak ngobrol Bapak." Aku disuruh keluar lagi sama si bapak karena dia mau melanjutkan ganti keramik. Aku sebenarnya mau tetap di dalam, tapi bapaknya tidak membawa masker dan di dalam debunya banyak sekali. Buat yang penasaran sama bapak satunya, dia pendiam, susah diajak ngobrol. Sampai sempat aku berpikir itu bapak setan juga kali. Di luar, aku duduk di dekat bagian mainan anak laki-laki. Takut kalau di dekat mainan anak perempuan banyak boneka-boneka seram. Kupikir di sini nyaman karena isinya cuma mobil-mobilan saja. Tapi ternyata tetap digangguin juga. Beberapa kali ada yang melempar kerikil ke arahku. Setelah itu beberapa mobil RC belakangku menyala sendiri. Padahal semua mobil RC yang dijual di toko belum ada baterainya. Mungkin bagi kalian ini terdengar konyol, tapi bagiku itu teror. Kalian tahu karakter Disney Cars, si Red? Ya, mobil pemadam itu menyemprotkan air ke arahku. Mainannya seperti ini. RC mobil pemadam kebakaran dan memang ada fitur nyemprot airnya. Kemasannya memang tidak tertutup full, jadi bisa kita pegang. Yang paling penting ini RC, belum ada baterainya. Terus, bagaimana caranya sirinenya bisa bunyi ditambah menyemprotkan air? Sudah, langsung lemas pokoknya pas itu. Mau nyamperin bapaknya, tapi depan pintu gudang selalu ada si adik kecil membawa boneka. Akhirnya, aku cuma menunduk menutup muka seperti orang lagi menangis. Tidak lama kemudian, ada yang nyolek dan ada suara si bapak memanggil. Aku senang. Akhirnya si bapak memanggil, mungkin waktunya istirahat makan. Aku pun menengok sambil menjawab, "Iya Pak." Ternyata bukan si bapak tukang, tapi hantu si kakek dan sebelahnya ada wanita tinggi bukan Mbak Kuntilanak yang biasanya. Langsung aku menunduk sambil berteriak sampai si bapak-bapak tukang nyamperin. Si bapak bertanya, "Kenapa Mas?" "Diganggu si kakek Pak, tapi dia tidak sendiri sama sosok wanita tinggi." "Lah, yang mukanya hancur itu?" "Tidak tahu Pak, tidak lihat mukanya." Lalu si bapak menyuruhku minum dulu biar tenang. Bagi yang bertanya, kenapa kok tidak kabur saja keluar pas ditakutin? Aku selama jaga harus sering report ke grup WA kerjaan. Sehabis dikasih air minum sama si bapak dan agak tenang, aku menceritakan semuanya yang aku alami tadi.
Si bapak cuma memberi nasihat tidak usah takut dan kalau bisa jangan ngomong kasar. Soalnya aku kalau kaget, kadang yang terucap malah kata-kata kasar. Si bapak balik lagi ke gudang melanjutkan pekerjaannya yang kurang sedikit. Teman si bapak tidak ikut masuk. Dia menyiapkan cat dan peralatannya. Karena setelah gudang beres mereka lanjut mengecat meja kasir. Di sebelahnya ada sosok anak kecil itu, tapi sepertinya teman si bapak ini tidak melihat. Sosok si anak ini sebenarnya tidak seram, seperti anak biasa. Tapi boneka yang dia selalu bawa yang sangat seram menurutku. Bonekanya hampir mirip Chucky, cuman agak kecil. Tidak dipakaikan baju, matanya yang sebelah menggelantung. Aku penasaran sama temannya si bapak ini. Dan akhirnya aku bertanya, "Pak, lihat yang di sebelah persis." Bapaknya santai menjawab, "Iya mas, tidak apa-apa, tidak mengganggu kok ini." Aku kira tidak melihat, ternyata bapak ini jauh lebih santai daripada bapak yang sering mengobrol denganku. Yang tadinya diam saja, si bapak ini tiba-tiba ngomong kepada aku, "Sama sebelah saya tidak takut mas. Kalau sama yang di ujung itu, takut tidak mas?" Pandanganku langsung menuju ke spot yang ditunjuk oleh si bapak. Dan benar saja, ada sosok yang tinggi besar yang menakutiku bersama si kakek tadi. Dan kali ini, aku melihat mukanya. Mukanya separuh hancur, separuh seperti kesiram air panas. Lehernya agak sedikit lebih panjang dari leher manusia pada umumnya. Aku langsung memejamkan mata dan bilang ke bapaknya, "Kalau sudah hilang, kabari ya pak." Beberapa saat kemudian, si bapak bilang, "Sudah tidak ada mas." Aku pun buka mata dan ternyata memang sudah hilang. Setelah itu, si bapak tukang langsung minta izin ke toilet karena sakit perut. Aku di luar sendirian lagi dan berharap tidak ada apa-apa. Tidak lama berselang, gangguan yang aku takutkan langsung muncul. Boneka yang selalu di bawah hantu bocah itu berseliweran lagi merangkak di depanku, bolak-balik dari lorong ke lorong. Aku hanya duduk melihatnya sambil ketakutan. Takut kalau merangkak ke arahku. Selain itu, suasana sekitar juga berubah tidak enak. Cahaya lampu sedikit meredup. Semua boneka di rak terlihat menengok perlahan ke arahku. Sepertinya hantu boneka merangkak ini bagikan leader dari semua boneka yang ada di toko ini. Tiap dia muncul, mainan lain seperti bereaksi. Tidak cukup sampai di situ. Masih dalam gangguan si boneka, teror bertambah dengan terdengarnya suara tangisan anak kecil. Suaranya bersumber dari kamar pas yang posisinya berada di samping pintu gudang. Beberapa mainan juga mulai berbunyi dengan sendirinya. Bahkan ada mainan yang tombolnya tertekan sendiri. Bentuk tombolnya mirip saklar lampu. Beberapa boneka Barbie juga terlihat mulai menggerak-gerakkan kepalanya perlahan. Boneka bayi mengeluarkan suara tangisan. Kalau dibayangkan, mungkin ada yang berpendapat tidak seram, malah seperti film Toy Story. Lalu, di rak paling ujung, terdengar suara seperti benda jatuh namun dalam jumlah yang banyak. Aku pikir mainan yang di rak pojok jatuh semua. Aku mendekatinya, bermaksud ingin merapikannya. Tapi saat aku mendekat tidak ada mainan yang jatuh satupun. Semua masih tertata rapi. Tapi di area sekitar situ banyak sekali debu yang membentuk jejak kaki kecil seukuran kaki bayi. Karena saat itu, toko tempatku bekerja masih beralaskan karpet, bukan keramik. Aku bersihkan jejak itu tapi selalu muncul lagi. Sudah nyerah membersihkan jejak itu. Aku balik ke area kasir duduk di situ sambil main HP.
Dan ketika aku melihat ke arah area yang ada jejak kakinya, di situ ada sosok boneka seram itu, berdiri diam saja. Aku kaget, refleks balik badan. Di sisi lain malah ada sosok kakek dan si kecil. Aku langsung fokus ke HP lagi, buka YouTube, buka sosmed, apa sajalah. Biar otak tidak memikirkan makhluk-makhluk yang berseliweran di sekitarku. Tidak lama kemudian, si bapak tukang yang ke toilet balik dan lanjut menyiapkan peralatan mengecatnya. Aku langsung membantu biar tidak bengong. Aku bertanya iseng ke bapaknya, "Pak, di toilet ada yang ganggu tidak?" "Tidak, Mas. Malah sereman di sini," jawab si bapak. Beberapa saat kemudian, gantian aku yang kebelet. Dengan tenangnya aku ke toilet lantai 1 dan sesampainya di sana, pintu toiletnya terkunci. Mau tidak mau, aku harus ke toilet lantai 3. Dan lantai 3 sudah terkenal angkernya. Karena di ujung ada food court yang sudah tidak dipakai, bekas kafe dan bekas Gramedia. Toiletnya posisinya ada di food court itu. Masuk toilet berasa masuk rumah tua yang tidak terpakai. Niat hati mau buang air besar, tapi karena takut, aku hanya kencing di situ. Pas mau cuci tangan, terlihat dari cermin di belakangku ada sosok bayangan tinggi besar, tapi bukan sosok yang seperti di tokoku. Yang ini tidak bungkuk. Aku pun langsung cabut lari keluar sampai jatuh kepleset di depan toilet. Aku bangun, lari sekencangnya ke eskalator, pengen cepat-cepat sampai ke toko. Kursi-kursi food court di kiri kanan seperti banyak orang. Tapi sudah bodo amat, tidak mau melihat. Pas turun eskalator, di sofa outlet kopi depan toko ada si Mbak Kuntilanak. Depan pintu salon seberang toko ada pocong. Aku sudah lemas. Sampai depan toko, aku langsung duduk senderan dan ditanya oleh bapaknya, "Kok dari atas? Masnya dari mana?" "Pipis, Pak." "Kenapa ke toilet atas? Sudah tahu seram di sana." "Toilet bawah kekunci, Pak." "Ah, masa? Saya tadi tidak. Mungkin pintunya yang rusak, Pak." Mendengar obrolan kami, si bapak tukang yang di dalam gudang keluar. "Kenapa? Kok panik begitu, Mas?" Aku pun menceritakan semuanya tadi, dan si bapak menjawab, "Iya, tadi saya juga ke bawah, mau kencing pintunya kekunci. Saya akhirnya kencing di botol, Mas, tidak berani ke toilet atas." Bapaknya bilang begitu seperti sudah biasa saja, sampai malas ke toilet atas. Kata si bapak, dia pernah ke atas dan digangguin banyak sosok. Dia tidak takut dikasih lihat wujudnya, tapi takut diikuti sampai rumah. Untung, aku pas balik lari tidak tengok kanan kiri, karena aku merasa banyak sesuatu. Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Kita bertiga rehat buat makan. Entah kenapa tiap ngumpul makan begini ada saja yang menunjukkan sosoknya. Si bapak nyeletuk, "Lapar kali, Mas? Suapin sana." Si bapak tidak berani menengok ke arah salon seberang toko. Katanya ada pocong. Si bapak paling takut sama itu. Sudah selesai makan, aku membereskan bungkus-bungkusnya. Nah, pas aku buang sampahnya ke tong sampah depan, aku membuka tongnya. Di dalamnya ternyata ada boneka seram itu. Nyengir, seram sekali. Refleks mau lari balik masuk, tapi tidak fokus mau masuk malah kejedot kaca. Di pintu masuk, ada hantu anak kecil itu menunjuk ke tong sampah tadi seakan minta tolong diambilkan bonekanya. Aku berteriak, memanggil si bapak, tapi suara ini rasanya seperti pelan ketahan. Mau masuk tapi pintu toko kekunci, tidak bisa aku buka. Karena merasa hantu anak kecil itu minta tolong diambilkan bonekanya,
Aku memberanikan diri untuk mengambil boneka yang di tong sampah itu tadi. Pas aku membuka, anehnya, yang ada malah boneka biasa, bersih, tidak seram. Aku ambil, aku taruh di depan si anak itu. Bonekanya tidak diambil, dia tetap diam saja di situ. Aku mencoba ngomong ke dia, "Jangan ganggu ya, saya mau kerja." Tetap saja, sosok itu cuma diam. Tiba-tiba di belakangku ada yang ngomong, "Mas gila ya, ngomong sendiri." Aku tengok, ternyata bapak security. Aku pun menceritakan yang barusan terjadi. Ternyata security-nya malah ikutan takut. Dia bilang kalau pernah lihat hantu juga, tapi di outlet sepatu sebelah kanan tokoku. Akhirnya dia turun lagi karena takut. Aku mau balik ke toko dan sosok tadi hilang. Pintu yang tadinya kekunci pun sudah tidak kekunci lagi. Aku masuk ke toko. Karena lupa kalau si bapak tukang ngecat area kasir, aku nyelonong masuk ke dalam gudang. Dan yang aku lihat malah sosok besar berkuku panjang tepat di hadapanku. Ditambah muncul aroma busuk menusuk hidung, membuatku pusing dan mual. Aku pun keluar gudang. Dan baru selangkah dari pintu gudang ada yang mendorongku kencang ke arah kanan dan aku terdorong masuk ke kamar pas. Pintu kamar pas tertutup dengan sendirinya dan terkunci. Aku berteriak minta tolong dan memanggil si bapak-bapak tukang. Lampu kamar pas meredup dan tambah terang dengan sendirinya. Aku melihat ke arah lampu, ternyata di atasku ada boneka yang seram tadi. Jalan, tapi kakinya napak di langit-langit seperti Spiderman. Aku berteriak tambah kencang biar si bapak dengar. Akhirnya si bapak nyaut dan nyamperin. Si bapak mengira aku ketiduran di sofa toko kopi dan dipindah setan ke kamar pas. Di sofa sana ada setannya. Mana berani aku tiduran di situ. Akhirnya aku ngikut si bapak ngecat area kasir. Duduk dekatnya walau bau cat semprot menyengat. Daripada mencium bau busuk, tambah ditemenin oleh setan. Waktu sudah menunjukkan jam 3 dan pekerjaan si bapak tukang hampir beres. Tidak sabar, pekerjaan atau uji nyali ini cepat selesai. Tapi waktu makin dekat subuh malah digangguin terus oleh sosok-sosok itu. Kami bertiga sering dilempari kerikil, mainan berbunyi sendiri, muncul bau busuk, pesing, menyan, dan lain-lain. Si bapak kerja juga sambil berdoa, biar tidak diganggu dan biar cepat kelar selesai pekerjaannya. Aku mengira dengan kita bareng ditambah berdoa bakal tidak ditunjukkan oleh sosok-sosok aneh. Tapi ternyata tidak ngefek. Mereka tetap sesekali menunjukkan diri. Bahkan setan yang paling seram, si mbak-mbak muka rusak juga menunjukkan diri. Aku mikirnya mungkin karena aku sering ngomong kasar pas lihat setan, bukannya nyebut malah seringnya kata kotor keluar semua. Tapi kata si bapak tidak, memang pada jahil saja. Yang penting tidak ngikuti sampai rumah. Aku juga ogah kalau diikuti yang begituan sampai ke rumah. Waktu terasa lama. Di saat-saat pekerjaan mau selesai, aku berkali-kali melihat jam tapi waktu seperti berhenti. Tiba-tiba, aku mendengar suara seperti memanggil. "Mas?" Aku bertanya ke si bapak, apakah mendengar ada yang memanggil si bapak dan temannya bilang tidak mendengar. Tapi suara panggilan itu terdengar lebih jelas lagi. Aku takut, tapi penasaran. Si bapak mengingatkan, "Sudah, biarin saja mas daripada kenapa-kenapa." Aku pun ngikut kata si bapak. Aku tetap duduk di tempat tidak kemana-mana. Tapi suara itu muncul lagi dan makin jelas dari arah kiriku. Aku tengok kiri. Benar saja, ada sosok si kakek. Dia membawa kepala orang, di atasnya juga ada beberapa potong kepala melayang. Langsung saja, aku pindah posisi duduk dari samping kiri ke samping kanan si bapak tukang biar tidak melihat lagi.
Selang sebentar, teman si bapak juga berteriak kaget. Katanya melihat pocong di depan salon yang ada di seberang toko. Si bapak bilang dia juga lihat, tapi dia cuek. Fokus kerja biar cepat kelar, cepat pulang. Katanya di sini tidak seberapa. Si bapak pernah dapat proyek di tempat yang lebih edan gangguannya. Selama hampir 1 jam, kita bertiga dikelilingi sosok-sosok seram. Akhirnya pekerjaan si bapak kelar. Mereka beberes perlengkapan dan kita siap-siap pulang. Aku pun juga siap-siap pulang. Tapi sialnya, sepatuku masih tertinggal di gudang. Aku minta tolong si bapak menemani, tapi entah kenapa katanya tidak usah diambil, besok saja ngambilnya. Aku disuruh pulang, nyeker dulu saja. Aku tidak mau. Aku tetap mau mengambil sepatuku. Aku paksa si bapak menemani, aku masuk gudang. Dan benar saja, di dalam ada sosok wanita bermuka hancur itu. Aku ambil sepatuku, langsung lari keluar bareng si bapak. Di luar, kita mengecek masing-masing apakah ada yang tertinggal. Dan ternyata HP si bapak tidak ada. Aku miss call, HP-nya bunyi, suaranya dari arah kasir. Si bapak masuk mengambil HP-nya. Habis mengambil HP si bapak balik. Dari jauh aku melihat si bapak seperti kaget pas melihat ke arah kita. Aku menengok ke belakang. Ternyata ada si anak kecil menggendong boneka seramnya di belakang kami. Si bapak yang mengambil HP buru-buru keluar. Kita cek kembali, apakah ada yang ketinggalan. Setelah yakin beres, aku buru-buru mengunci pintu dan kita bertiga lari turun. Aku lari sambil sesekali menengok ke belakang. Si anak itu melambai dada pelan ke kita. Itulah pengalamanku saat jaga malam di pekerjaan sekitar 3 tahun yang lalu. Kejadian ini membuatku berpikir, tempat yang ramai dan menyenangkan belum tentu tidak bisa jadi seram. Aku di toko mainan, siang hari begitu menggembirakan, tapi di malam hari bisa semengerikan ini.